Assalamualaikum Mbak Nala. Halo, waalaikumsalam. Mbak, apa kabar Mbak di sana? Baik, alhamdulillah. Ini suaraku kedengeran jelas nggak? Gimana teman-teman, kedengeran nggak? Jelas, Kalau aku jelas. mau kedengeran jelas. Oke. Jelas. Oke. Aku mau kenalin Mbak ke teman-teman ya. Iya, boleh. Jadi Mbak Nala Putri Basuki ini adalah kelahiran ini nggak tahu sih Mbak. Pokoknya Mbak Nala tuh udah yang bisa lihat di sini emang alumni dari Fakultas Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Dan sekarang gimana Mbak? Iya benar. Lanjut, silahkan. Oh ya, di sini dilihatnya yang Friesonnya ini banyak banget ya. Aku sampai bingung sebenarnya yang mana. Di Sweden iya, di Dublin Ireland iya, di France juga iya. Nanti mbaknya yang jelasin lah, aku kagak ngerti mbak kayak gitu, gila. Saya tuh itu membelah diri kah ketiga tempat itu atau bagaimana? Iya, jadi mungkin Yang pasti asli mbak Indonesia. kenapa? Kenapa nih, Sna? Aduh. Agak putus-putus ya mbak? Agak putus-putus. Iya, ini gitu. kayaknya sinyal aku ya. Kayaknya wifi ku deh. Sinyalnya Nisma, Mbak. Aha, oke. Ya, jadi aku mulai dari Terus punya aku. perkenalan diri atau gimana ini enaknya, Nisma? Iya, mbaknya mau kenal. Iya, mbaknya kenalan diri singkat dulu aja, nanti ada beberapa pertanyaan yang Nisma udah siapin, mbaknya jawab. Kita kayak sharing talk show biasa. Oke. Jadi halo teman-teman semuanya. Nama aku Nala, panggilannya Nala aja. Terus aku sekarang lagi semester terakhir. Alhamdulillah bentar lagi minggu depan sidang. Jadi sebentar lagi lulus. Programnya seperti yang teman-teman tahu itu program Erasmus Mundus Joint Master Degree. Jadi Erasmus Mundus itu kayak tadi yang dibilang sama Nisma, aku ada di tiga university. Jadi sistemnya itu adalah mobilitas. Jadi Erasmus itu programnya mobilitas, di mana dia minimal selama 2 tahun program itu dihabiskan di minimal 2 negara Eropa gitu. Jadi bisa lebih dari 2, bisa 2, tapi minimalnya 2. Nah kebetulan untuk program aku itu ada di 3 negara. Jadi di Perancis, Irlandia, sama di Sweden. Dan itu pindahnya setiap semester. Jadi kalau yang bisa teman-teman bayangin, aku setiap 6 bulan pindah. Jadi nomaden banget lah ya pokoknya. Terus ini lagi semester terakhir di Swedia, kebetulan di Stockholm. Karena aku lagi magang ada di salah satu perusahaan itu di Stockholm, tapi waktu semester 3-nya di Lund. Jadi univnya Lund University, tapi aku harus ke Stockholm karena magangku ini yaitu dan magang ini tuh kayak bagian dari tesis gitu. Jadi tesisku magang di perusahaan gitu. Oh, berarti tuh benar-benar semua Erasmus tuh tiga negara, maksudnya 3 universitas beda-beda kayak gitu, atau memang mbak kebagiannya di situ seperti itu? Jadi ini emang agak kompleks ya, bukan kompleks sih, tapi program Erasmus itu banyak banget programnya, dan programku itu cuma salah satu dari Erasmus itu. Jadi nama programku tuh FIPDES, Food Innovation and Product Design. Jadi kan backgroundku adalah food tech. Waktu di UGM dulu aku juga teknologi pangan, TPHP dulu. Kalau teman-teman tahu kan, teknologi pangan dan hasil pertanian. Dan lanjut masternya aku masih inline. Jadi FIPDES itu Food Innovation and Product Design. Dan kalau untuk FIPDES sendiri, jadi setiap program di Erasmus itu punya skema mobilitas beda-beda. Jadi mungkin aku ini dulu ya, boleh aku share screen nggak? Ini share screen-nya mana ya? Boleh, silahkan. Aku share screen sebentar ya, Nisma. Tapi aku nggak bisa ini. Disable participant screen sharing. Hostnya harus Sudah Kak. memperbolehkan semuanya. Oke. Ya bisa. Bentar. Oke. Bisa lihat screenku? Bisa.
Oke, jadi ini karena Erasmus itu banyak banget programnya, dia sampai bikin katalog. Jadi nanti aku bisa share alamat websitenya buat teman-teman lihat. Jadi Erasmus itu banyak banget programnya dan itu berbagai bidang. Nggak cuman pangan doang, nggak cuman anything you can ever imagine, mulai dari sosial, science, tapi dia emang punya beberapa bidang atau beberapa field yang kayak fokusnya Erasmus gitu. Nah, di katalog ini kalian bisa nemuin berbagai program, ini semua program macem-macem, dan aku nggak tahu, maksudnya aku nggak tahu ya tentang program-program ini karena saking banyaknya. Cuman yang aku tahu, setiap program itu punya skema mobilitas dan konsorsium beda-beda. Jadi konsorsium itu adalah kayak, jadi Erasmus itu dia minimal tiga negara di konsorsium itu. Jadi konsorsium itu kayak apa ya, badan yang mengkoordinatorin program ini dan dia yang ngatur segala mobilitas dan juga silabus dan berbagai macam kegiatan yang kita lakukan selama program Erasmus ini. Nanti pokoknya teman-teman lihat di sini ini ada banyak banget, dan untuk programku sendiri itu adalah FIPDES. Ya, itu ini FIPDES. Jadi nanti di katalog itu kalian bisa langsung ke website dari masing-masing program, dan website itu jelas banget berbagai informasi yang kalian mau tahu tentang program itu tuh bisa ditemuin di website itu. Untuk FIPDES sendiri, aku mau kasih lihat skema mobilitas program aku. Jadi bisa dilihat di sini ini skema mobilitasnya. Jadi pas semester 1, aku waktu semester 1 tuh di Paris, di mana Agroparitek ini koordinator university di program FIPDES. Jadi aku mulai di Paris, nanti wisudanya juga di Paris, karena Agroparitek ini koordinator Universitas FIPDES. Setelah semester 1, aku pindah semester 2-nya di Dublin, atau di Irlandia. Di Ireland ini aku ngabisin semester 2, dan selama 1 tahun pertama ini aku masih sama bareng-bareng sama semua teman-temanku. Jadi kita pindah bareng-bareng gitu semester 2. Nah, terus ada summer school dan juga ada summer internship kalau yang mau internship. Tapi kebetulan summer tahun lalu aku pulang ke Indo. Terus setelah summer lanjut ke semester 3. Nah, semester 3 ini udah mulai spesialisasi. Jadi di programku ada 3 spesialisasi, ada healthy food design, ada food design and engineering, dan food packaging design and logistics. Nah, kebetulan aku ambil spesialisasinya yang food packaging design, jadi lanjutnya ke Sweden di semester 3 ini. Nah, nanti semester 4 itu tesis, dan enaknya di program aku itu tesisnya worldwide, jadi bisa tesis dimanapun, nggak ada batasan gitu. Jadi benar-benar program ini itu world opening gitu loh, jadi kayak mengekspos kita untuk ya udah dunia itu luas banget gitu, dan kita boleh kemanapun yang kita mau. Dan di tesis ini tuh bebas, mau sama company, mau sama research institute, sama university. Ada temenku angkatan sebelumnya yang ke Korea, ada yang ke Afrika, ada yang ke New Zealand bahkan tahun ini, ada yang everywhere in the world gitu. Jadi bebas banget. Dan setelah semester 4 ini tesis, terus graduation, dan graduationnya di Paris gitu. Jadi dan nanti yang tadi Nisma ambil. Satu lagi Nisma, mungkin sebelum aku lupa, karena tadi kalian maksudnya kan udah aku jelasin bahwa ini pindah-pindah ya univnya ya. Jadi nanti dapatnya double or triple degree. Jadi nanti di akhir dapat banyak banget degree-nya, karena aku kebetulan kuliahnya di banyak univ ya. Jadi semua student tuh pasti dapat dari Paris Supply atau dari Agroparitek. Ini yang Master in Nutrition and Food Science, tapi terus nanti juga dapat dari Dublin, Master of Science in Culinary Innovation. Nanti juga dapat dari spesialisasinya, karena aku ambil di Lund, aku dapat Master of Science dari Lund. Jadi nanti aku bakal dapat banyak banget kayak certificate and diplomas gitu, walaupun in the end aku bisa pakai satu yang punya cap univ semua. Maksudnya satu diploma yang ada semua univnya gitu. Jadi nggak harus ngelampirin semua sertifikat yang didapat. Gitu. Berarti kalau kayak gitu kan 3 kan ya, itu cuma khusus di FIPDES doang dapat yang 3 sistem kayak gitu, atau di tempat lain juga? Itu semuanya, jadi semua program Erasmus kayak gitu, cuman negaranya beda-beda dan univnya pun beda-beda tergantung dari programnya. Oke, lumayan ya. Berarti nanti yang sidang Mbak tuh, yang uji di sidang Mbak tuh cuman yang dari Paris itu, atau semuanya juga Ireland dan sebagainya itu?
kalau misalnya yang hmm, Bidang terakhir. defense-nya itu kebetulan di univ aku gitu. Jadi karena aku di Lund University ya yang nyidang aku ya examiner dari Lund University, tapi nanti ya semua diundang gitu. Maksudnya kayak konsorsium tuh apa ya selalu di-include di all activities gitu. Cuman ya nanti tanya jawab ke aku ya examinernya. Cuman jangan dibandingin, maksudnya defense di sini tuh enggak, mungkin ya tergantung negaranya sih ya. Cuman karena aku di Sweden itu tuh nggak menakutkan gitu loh. Jadi nggak yang bakal dicecer abis-abisan kayak di Indo gitu, enggak. Jadi kayak di sini tuh benar-benar yang ya udah presentasi aja dan nanti kalau ada yang mau nanya ya nanya, tapi nanyanya juga nggak yang kayak apa ya diserang gitu tuh enggak, jadi nggak usah takut. Ya, kalau di Indo, kalau karena Nisma juga udah ngalamin namanya sidang skripsi kemarin, ya gitu ya, misalnya beda banget kayak waktu juga dari kayak teman-teman yang udah keluar negeri gitu, sidangnya biasa aja nih, cuma kayak presentasi, kalau yang nanya jawab, kalau nggak ada ya udah habis itu selesai. Kalau yang kita rasain kan kayak gimana gitu, deg-degan banget kan kalau yang di UGM sih, itu kayak gitu. Jadi kalau di luar kan lebih santai ya. Iya, karena mungkin beda sistem sih ya, Nisma. Jadi kayak emang sistem edukasinya tuh aku juga ngerasa beda banget gitu selama di sini. Dan kalau dibandingin sama teman-teman yang S2 di Indo, justru yang di Indo tuh lebih susah gitu S2-nya dibandingkan sama di sini. Aku tuh ngerasa kayak, apa ya, sebenarnya yang aku belajar banyak banget sih ya tentang academic life tuh. Of course, maksudnya banyak banget yang aku pelajarin. Tapi di sisi lain, selain belajar tentang akademik, aku juga belajar tentang life in general gitu. Kayak, gimana sih, maksudnya the world is so much wider than we know gitu. Kalau misalnya kita waktu aku di Indo tuh aku nggak tahu bahwa dunia tuh seluas ini dan there are so much opportunities that we can get gitu, dan nggak terbatas gitu. Kayak tadi Yanis mau bilang di awal bahwa belajar bisa sampai ke negeri Cina, ini aku bahkan sampai ke Swedia yang kayak utara banget. Siapa yang sangka gitu kan. Oke. Amazing sekali memang kakak yang satu ini, perlu dipatut dicontoh ya Allah, kapan ya aku gitu. Dan sekarang juga kan udah jelasin apa nih yang kakak dapat, misalnya yang udah diambil tuh apa-apa, tapi belum tahu nih kenapa alasannya milih beasiswa ini dan apa aja sih yang didapat dari Erasmus Mundus ini gitu. Maksudnya apa yang didapat tuh kayak beasiswanya atau fasilitinya sama pindah-pindah. Jadi alasannya dulu ya, mungkin kalau alasannya, jadi sebenarnya ini ya mungkin karena agak nggak personal juga, tapi aku dari dulu tuh emang pengen banget gitu ke Eropa kan, kayak wah Eropa keren, kayak gitu-gitu doang tuh dulu awal-awal, biasalah zaman-zaman di UGM gitu, wah ada yang exchange ke Eropa, ada yang ini gitu, kayak pengen banget kan. Dan kebetulan dari dulu tuh aku juga, jadi waktu pas di UGM aku aktif di IDS, nggak sempet aktif, kalau misalnya tahu itu English Debating Society gitu. Jadi aku dulu kayak aktif debat English, dan karena dari situ udah mulai terekspos sama ya foreign life kayak gitu-gitu kan. Dan akhirnya aku mulai semangat nih pengen keluar negeri gitu. Dan waktu itu kebetulan aku dapat supervisor atau dosbing skripsiku tuh salah satu dosen di TPHP yang ibunya tuh keren banget. Jadi beliau juga alumni Erasmus, cuman program lain, dan beliau yang kenalin tentang Erasmus ke aku gitu, kayak wah kok bisa sih kuliah di 3 univ Eropa, kok bisa beda-beda gitu. Padahal aku kira kan 2 tahun di satu negara Eropa itu aja udah keren banget ya. Begitu aku tahu cerita ibunya bahwa kita bisa bahkan ke 3 negara tuh, aku malah makin wah ini I have to apply for this gitu. At that time aku benar-benar kayak semangat banget mau apply dan cari info, dan ternyata kan banyak banget ya program Erasmus, dan aku bisa apply sampai up to 3 programs gitu. Jadi untuk Erasmus ini setiap tahun kita bisa apply sampai maksimal 3. Jadi bisa at the same time bisa apply ke 3 program, dan nanti kalau misalnya dapat 3-3-nya ya tinggal milih. Kalau misalnya dapat 1 ya udah 1 gitu. Dan aku waktu itu apply-nya program ini sama BIFTEC. Jadi BIFTEC itu program lain, dan dia coordinating university-nya di Belgium. Jadi kayaknya KU Leuven deh di Belgium gitu. Nah aku kebetulan apply BIFTEC itu nggak keterima, tapi keterimanya FIBDES. Jadi ya udah akhirnya aku dapat FIBDES. Dan kalau Erasmus ini kebetulan dapatnya itu, biar aku sekalian liatin lagi ya. Semuanya tuh ada di website. Kalau misalnya teman-teman mau lihat tuh pasti website tuh jelasin
benar-benar detail apa aja yang nanti teman-teman dapat, sama programnya apa aja, detail silabus segala macamnya itu ada di website. Maksudnya website program apapun yang teman-teman mau apply. Dan kalau misalnya Erasmus kebetulan dapat allowance-nya sama gitu, setiap bulan dapat 1.000 euro, mana nih, 1.000 euro per month selama 24 bulan atau selama 2 tahun. Dan nanti setiap tahun dapat travel allowance itu 3.000 euro untuk traveling gitu, karena kan kita harus mobile ya, pindah-pindah, dan itu pasti butuh duit dong. Dan dikasihnya karena kita ini kan tergantung jarak ya, dan Indonesia itu 4.000 kilometer away, jauh banget lah ya dari Eropa, jadi kita udah pasti dapat 3.000 euro per tahun. Tapi kalau untuk teman-teman yang maksudnya orang-orang yang jaraknya lebih dekat, mereka dapatnya lebih sedikit dibandingkan kita. Dan juga di awal ada dapat installation cost, jadi waktu pas pertama datang dapat 1.000 euro sekali dapat 1.000 euro pas pertama kali datang. Jadi totalnya sekitar berapa puluh ribu ya? Nah, aku nggak tahu totalnya berapa, intinya tiap bulan dapat 1.000 euro aja, dan itu udah lebih dari cukup lah ya. Yang nggak yang bener-bener wow banget, tergantung negaranya. Jadi ini tuh maksudnya kayak trik-trik yang negara Eropa ya. Jadi untuk info teman-teman, di Eropa itu beda-beda kan biaya hidupnya. Jadi kalau misalnya kayak ke negara-negara bagian selatan kayak Spain, Italia, Portugal, atau pokoknya negara-negara bagian selatan tuh biaya hidupnya tuh murah, jadi rendah gitu. Jadi kayak uang 1.000 euro tuh udah bisa tumpah-tumpah. Tapi semakin ke utara itu semakin mahal, dan Sweden tuh salah satunya yang mahal gitu. Jadi kayak oke, beda banget gitu. Dan kayak karena kita pindah-pindah tuh benar-benar bisa ngerasain perbedaan setiap negara, maksudnya beda kualitas hidupnya, beda kualitas pendidikannya, beda apa ya, sistemnya gitu. Tuh benar-benar teman-teman bisa ngerasain banget gitu, bahwa ternyata Eropa tuh nggak satu gitu, Eropa tuh kebanyak negara, dan maksudnya kita nggak bisa menyamaratakan gitu kualitas atau apapun di Eropa itu. Dan dengan Erasmus ini teman-teman bisa benar-benar akan ke-expose gitu, bahwa wow, this is not exactly what I imagine gitu, tapi that's a very good experience. Hai. Berarti kalau dilihat itu semuanya tercover ya, Mbak. Tadi sudah dihitung-hitung sih, kira-kira 30.000 lebih lah itu sampai selesai. Aku ngitung kayak gitu tadi, makanya nggak tercatat. Aku juga kayak kepengennya tuh ke sana. Dan yang tadi tentang ngomongin Deeftek yang di Leuven, Belgium itu, aku pernah dengar juga tuh, selain Erasmus juga memang ada yang free untuk agriculture. Aku lupa apa, karena aku dan itu lebih gampang sih, saingannya nggak open banget kayak Erasmus. Kalau Erasmus kan semua major, kalau ini kayak khusus untuk agriculture kayak gitu. Itu nanti kita semuanya dapat facility kayak gitu, tapi ya emang cuma di satu tempat itu doang, di Belgium doang kayak gitu. I see. Tapi kalau yang selama ini kakak dapat itu nggak kekurangan pindah-pindah tempat. Terus travel balik ke Indonesia itu berapa kali sih bisa dengan uang sebanyak itu? Ya, sebanyak itu. Jadi aku benar-benar maksudnya, aku benar-benar sejujurnya gitu ya, aku merasa bahwa Erasmus itu tumpah-tumpah duitnya. Maksudnya aku dapat banyak banget gitu loh. Aku bisa travel maksudnya travelku tuh nggak cuma pindah negara untuk pindah tinggal, tapi juga literally traveling gitu, Euro trip. Kayak aku kalau misalnya winter aku travel sama teman-teman, kalau summer aku, maksudnya kalau Easter kan ada beberapa kayak gap liburan gitu yang bisa dipakai buat jalan-jalan tuh lebih dari cukup banget gitu kalau misalnya dengan uang beasiswa ini gitu. Dan juga kalau balik ke Indo, sebenarnya balik ke Indo tuh nggak mahal gitu, maksudnya dengan uang 3.000 per tahun itu tuh kalau kamu mau balik 5 kali juga bisa. Tapi ngapain gitu loh, kayak kita cuma 2 tahun, maksudnya program ini cuma 2 tahun. Dan menurut aku 2 tahun itu singkat banget gitu. Kayak aku berasa baru kemarin berangkat, ini udah mau lulus gitu, nggak percaya gitu rasanya ya. Tapi ya emang 2 tahun tuh singkat banget, dan menurut aku 2 tahun itu mendingan benar-benar dipakai semaksimal mungkin. Kalau misalnya teman-teman mau balik ke Indo ya, nantinya mau kerja di Indo gitu ya udah 2 tahun ini di Eropa aja gitu, kalian explore, banyak banget kesempatan magang, banyak banget kesempatan conference atau summer school atau anything gitu, banyak banget. Dan enaknya lagi karena kita, maksudnya kalau misalnya di program ini kan kita sebagai student ya, tapi
jadinya residents of Europe gitu. Dan sebagai European resident gitu, kita punya banyak banget akses untuk join program-program Erasmus atau program-program lain yang kita nggak butuh visa tambahan gitu, karena kan sistemnya Schengen. Jadi karena punya visa Schengen, kita bisa mobile kemanapun di Eropa tanpa terhambat visa. Beda ceritanya kalau misalnya kuliahnya di Indo tapi mau ikut conference di misalnya summer school atau conference di Eropa gitu kan, harus terhambat visa dan segala macam gitu, dan hambatan-hambatan itu tuh akan hilang begitu kalian masuk program Erasmus ini dan kuliah di Eropa gitu. Jadi mending dipakai semaksimal mungkin sih menurut aku untuk explore semua kesempatan dan ya semua kesempatan yang bisa kita dapetin selama di sini. Terus siapa aja sih yang terlibat selama sampai approve-nya Erasmus ini? Terus berapa lama juga dan kapan bukanya Erasmus ini? Maksudnya pengalaman aku waktu apply atau? Apply itu kayak misalkan kita butuh LOE dari dosen kita kalau mungkin, terus transkripsi in English, terus kayak walaupun itu dari syaratnya mesti kayak apa, berapa, dan lembaga yang seperti apa yang diterima oleh Erasmus ini. Sebenarnya kalau syaratnya Erasmus itu, jadi proses seleksinya beda-beda, dan bahkan ada beberapa program yang cuma seleksi berkas gitu, jadi mereka bahkan nggak pakai interview gitu. Jadi emang Erasmus ini seleksinya agak-agak ya beda sih ya sama program lainnya gitu kan. Jadi kalau misalnya untuk programku ada interview, jadi pertama itu seleksi berkas, kemudian nanti di shortlist, dan shortlisted candidates nanti akan diinterview. Dan syaratnya itu simple sih menurut aku, simple tapi berat gitu, maksudnya simple tapi berat. Karena yang diminta cuma IELTS, terus reference letter dari 2 orang, sama essay dan motivation letter sih. Dan itu sih yang paling menurut aku paling menantang tuh ya, karena untuk bikin motivation letter yang bagus dan jawab essay, maksudnya pertanyaan yang mereka kasih tuh itu nggak mudah gitu. Dan I have to admit bahwa saat-saat dulu mempersiapin program ini tuh berat banget buat aku, karena aku sambil kerja. Maksudnya dulu aku tuh sempat kerja setahun kan, dan ini tuh persiapannya sambil kerja. Jadi sambil kerja tuh sambil nyiapin IELTS, sambil nyiapin motivation letter, sambil nyiapin essay, apply sana, apply sini, rejection juga. Maksudnya aku tuh nggak sekali apply langsung keterima gitu. Jadi sebelum ini waktu pas aku lulus, jadi waktu sebelum aku lulus UGM, kayak Dosbingku tuh bener-bener nge-push aku gitu. Nala, kamu apply Erasmus gitu. Dan waktu itu tuh aku disuruh apply program yang sama kayak beliau, dan aku tuh sebenarnya nggak terlalu minat waktu itu. Aku kok dan waktu itu programnya supervisor aku itu di Spanyol, dan aku tuh kayak aduh Spanyol, kok aku nggak minat ya Spanyol kayak gitu-gitu loh. Jadi aku dulu tuh nyiapinnya setengah hati waktu pas apply. Padahal Dosbingku tuh udah bantuin banget, kayak beliau tuh kekeh banget kan, mau kayak beliau tuh yakin bahwa aku tuh bakal keterima. Tapi ternyata aku gagal gara-gara dokumenku nggak lengkap atau apa gitu, sampai beliau tuh marah gitu. Tapi ya namanya aku setengah hati kan ya. Terus setelah itu akhirnya aku lulus, terus aku aku tuh dulu udah mikir bahwa aku harus kerja dulu nih, nggak bisa aku langsung apply karena modalnya emang nggak sedikit gitu kan untuk berangkat ke Eropa ini. Walaupun keterima, beasiswa tuh baru dapat saat aku udah sampai di Eropa. Jadi sebelum aku sampai di Eropa, aku belum terima duitnya. Jadi semuanya tuh harus aku siapin sendiri, kayak mulai dari persiapan IELTS gitu kan. Maksudnya teman-teman tahu ya, IELTS nggak murah. Terus juga beli tiket pesawat atau segala hal lah, banyak hal yang harus aku persiapin, dan akhirnya aku mutusin untuk kerja dulu. Dan ternyata keputusan untuk nyiapin sambil kerja itu bukan keputusan mudah gitu, kayak itu berat banget, capek banget, benar-benar yang benar-benar ya nggak mudah lah ya kalau misalnya dibilang. Tapi aku benar-benar yang karena aku udah nyiapin diri dan udah udah merencanakan, pokoknya aku harus berangkat tahun depan gitu. Akhirnya aku benar-benar persiapin mulai dari IELTS. Tapi IELTS tuh aku belajar sendiri, jadi aku nggak les. IELTS aku belajar sendiri, akhirnya aku ambil IELTS itu bulan November 2017 atau Oktober 2017 gitu. Dan program Erasmus itu biasanya dibuka mulai dari Oktober sampai Januari. Jadi beda-beda setiap program. Teman-teman harus lihat spesifik programnya, karena setiap program tuh beda-beda waktu bukanya. Jadi aku nggak bisa ngasih tahu spesifiknya bulan apa, cuma rata-rata itu mulai dari Oktober sampai Januari. Kalau FIPDA sendiri itu bukanya Oktober dan
deadline-nya itu akhir Desember. Jadi akhirnya waktu itu aku mutusin buat ambil IELTS itu Oktober, dan IELTS kan butuh sebulan untuk dapat hasilnya. Jadi selama sebulan aku nunggu hasil IELTS, aku nyiapin berkas-berkas yang lain. Jadi aku kontak dosbing aku, terus untuk ngasih reference letter, terus juga habis itu aku siapin motivation letter, siapin berbagai maksudnya esai dan segala macam yang diminta sama FIPDES. Terus aku dapat hasil IELTS itu akhir November kalau nggak salah ya, akhir November. Terus akhirnya aku Desember itu baru apply dan finalize aplikasi aku, dan selama 3 bulan itu, maksudnya selama Oktober, November, Desember, aku nggak cuma apply FIPDES doang, aku apply banyak banget. Jadi aku nyoba Chevening, aku sempat nyoba AAS juga, yang Australian Award Scholarship, itu kayaknya bulan Agustus, AAS. Terus aku juga apply apa lagi ya, BIFTEC, terus aku apply ini program beasiswanya Swedia. Aduh, kok aku lupa namanya apa. Pokoknya ada beasiswa dari pemerintah, SI, Swedish Institute. Ya, SI itu juga aku daftar. Dan semuanya pokoknya kayak selama 3 bulan itu ya I keep receiving rejection letter gitu. Maksudnya udah biasa ya, ditolak ya udahlah, ditolak lagi gitu. Tapi ternyata alhamdulillah rezekinya FIPDES, jadi aku dapat pengumuman lolos shortlisted itu bulan Februari kalau nggak salah. Terus aku Maret itu Skype interview sama, kebetulan aku dapetnya program koordinator aku, jadi aku interview. Habis itu aku dapat pengumuman lolos FIPDES itu bulan Maret. Tapi bedanya, jadi Erasmus ini pengumumannya itu pertama kalian akan lolos program atau enggak. Nah, kalau lolos program belum tentu lolos beasiswa. Jadi beasiswa itu beda lagi. Jadi nanti begitu kita di shortlisted terima program, nanti program akan ngajuin nama kita ke konsorsium atau ke European Union untuk di-assess apakah aku eligible untuk beasiswa. Jadi setelah aku dapat FIPDES, sebulan kemudian aku baru tahu bahwa aku dapat beasiswanya juga. Jadi kayak it's a long ride. Jadi nggak yang langsung tahu gitu, tapi kayak deg-degannya tuh setengah tahun gitu ya, maksudnya kayak aku kira aku udah lulus, ternyata belum, masih ini gitu. Walaupun setelah aku tahu aku lolos program, aku dikasih tahu sih bahwa kemungkinan lolos beasiswanya 99,99% kata konsorsium aku, cuman kan belum 100% karena belum di finalize sama European Union-nya. Gitu. Jadi akhirnya aku dapet kejelasan itu bulan Mei. Dan mulai bulan Mei itu aku baru benar-benar persiapin semua berkas, ya kayak karena aku kebetulan semester pertamanya di Perancis, jadi banyak dokumen yang harus ditranslate ke bahasa Perancis lah, atau pokoknya itu udah mulai, jadi mulai bulan Maret atau April itu udah mulai persiapan keberangkatan. Ya mulai dari aku les bahasa Perancis, pokoknya di situ yang jelas aku udah yakin bahwa aku berangkat gitu. Jadi ya udah, akhirnya aku resign kantor kayak sebulan sebelum berangkat gitu. Pokoknya ya it's a long ride. Oh, berarti lulusnya itu Mbak itu nunggu 1 tahun, habis itu baru lanjut ke S2 nih. Jadi aku lulus itu Januari 2017. Terus aku berangkat Erasmus itu 2018. Agustus 2018. Oke. Kalau selama itu tadi kan dalanya kan ada lebih ke motivation letter. Itu gimana cara biar dapat gimana ya, biar bagus dan pasti keterima gitu loh, percaya? Aduh, aku nggak bisa bilang ya itu pasti keterima atau enggak gitu, karena menurut aku motivation letter itu sangat subjektif gitu. Dan sebenarnya yang benar-benar teman-teman harus ingat itu adalah kita nggak bisa pakai satu motivation letter untuk semua program yang kita apply. Itu jadi itu benar-benar harus tailored atau jadi benar-benar harus mempersiapin spesifik untuk program tertentu gitu, karena setiap program itu nyari kandidat yang beda. Jadi requirement kandidat yang mereka cari itu kan beda-beda ya setiap program. Dan teman-teman harus benar-benar lihat gitu apa sih yang dibutuhin sama program ini gitu. Kandidat yang kayak apa sih yang dicari sama program ini gitu, dan itu tuh beda-beda banget gitu. Kayak misalnya nih ya, untuk Erasmus mereka nggak specify mereka cari yang profesional gitu, karena temanku juga ada yang fresh graduate langsung dapet tuh ada. Jadi kayak mereka nggak nyari dari sisi if you are young professional gitu tuh enggak. Ini kayaknya ada yang nggak di mute atau
Iya, terus apa? Ini beasiswa bayaran juga gratis. Tadi Nur Fajriya. Oke, udah. Ya, jadi tadi sampai mana? Beda-beda itu ya. Dan kalau misalnya kayak SI gitu, sekarang SI mereka benar-benar nekenin untuk nyari yang profesional. Jadi kayak mereka nyari orang yang udah sempat kerja bertahun-tahun atau mereka setidaknya nggak fresh graduate gitu. Mereka susah banget untuk fresh graduate dapetin SI tahun ini, mulai tahun lalu apa 2 tahun yang lalu gitu. Terus kayak AAS atau chevening gitu, semuanya beda-beda gitu yang dicari. Jadi kayak teman-teman harus benar-benar baca gitu apa sih yang mereka cari, dan nanti begitu kalian udah tahu gitu, udah apa ya kayak udah tahu banget gitu sebenarnya mereka cari kayak apa, baru teman-teman bikin motivation letternya sesuai sama yang mereka cari dan sesuai sama yang teman-teman mau gitu. Kayak teman-teman mau jadi apa sih, atau biasanya kan yang harus ditulis di motivation letter tuh kenapa apply program ini, terus what do you have, I mean what's your background, gimana sih background kalian itu bisa cocok sama program ini atau sesuai sama yang dicari, atau terus gimana program ini bisa ngebantu teman-teman untuk mencapai apa yang teman-teman mau gitu. Kayak itu tuh format paling standar motivation letter kan. Dan karena yang dicari sama beasiswa pun beda-beda dan program itu silabus dan segala detail satu beda-beda, ya harus di-adjust gitu, harus disesuaikan sama yang mereka mau. Jadi selama 3 bulan aku persiapan siapin motivation letter tuh aku bikin kayak 5-6 motivation letter, dan itu yang beda-beda gitu ya, sampai rasanya mau pecah kepalaku kayak mikirin masa depan, aduh aku mau jadi apa ya gitu kan. Namanya itu tuh jadi kayak menurut aku salah satu the art of applying for master itu adalah you got to know yourself gitu. Kayak kalau misalnya kalian nggak apply, nggak bikin motivation letter tuh kalian nggak akan mikir sejauh itu gitu loh tentang masa depan kalian gitu. Kalau aku sih ya setidaknya gitu. Dan dengan apply gini tuh aku dipaksa harus mikir, ngerencanain, gila kalau aku lulus ini aku mau jadi apa gitu. Aku harusnya gimana caranya yakin mereka ngasih aku beasiswa, dan maksudnya gimana sih cara ngeyakinin mereka bahwa I deserve this out of thousands of applicants gitu. Karena Erasmus ini itu worldwide application-nya, dan mereka cuma ngambil 1 orang tiap negara. Jadi teman-teman saingannya itu pertama di masing-masing negara, pertama worldwide, setelah itu di masing-masing negara, karena mereka punya kuota gitu loh. Kayak misalnya, dan kuotanya bukan per negara, tapi kuotanya per region. Kayak misalnya Southeast Asia atau ASEAN gitu, ASEAN berapa orang, Asia Selatan berapa orang, Asia Timur berapa orang, atau Amerika Selatan. Nah, kayak gitu-gitu tuh mereka udah punya kuotanya masing-masing. Jadi makanya kenapa banget. Maksudnya semua Erasmus itu cuman satu itu, misalnya satu region cuman satu, walaupun kita ngambilnya fit base ataupun biftek gitu. Maksudnya kayak setiap program itu beda-beda gitu, dan nggak semua program ada orang Indonesianya gitu. Jadi ya karena mereka nggak spesifik nyari dari satu negara gitu, mereka nyarinya the best of the best gitulah ya. Jadi kayak it doesn't matter where you come from, kalau misalnya kamu eligible atau kalau misalnya kalian memenuhi persyaratan yang mereka mau, ya you can get it. Tapi syaratnya dari negara itu nggak boleh lebih dari 2 orang, jadi maksimal 2 orang, dan harus beda gender gitu. Jadi misalnya kalau dari Indonesia ada 2 orang, ya harus 1 cewek 1 cowok. At least itu tahun lalu ya. Cuman aku nggak tahu sih kalau misalnya sekarang mereka udah ganti kebijakan atau gimana. Oke, teman-teman boleh mulai tanya, mumpung ada Mbak Nalanya. Kayak kedepannya Mbak Nala tuh nggak masuk di grup deh. Jadi kayak lebih kita menampung pertanyaan-pertanyaannya, nanti kita sampaikan ke Mbak Nala ya, terus kita forward lagi ke grup kayak gitu. Kan karena Mbak Nala juga mempersiapkan sidangnya, jadi kita doakan yang terbaik buat Mbak Nala. Mumpung nih contohnya banget, apa sih dapat 3 gelar dalam waktu 2 tahun. Siapa yang nggak mau coba? Tadi kan Mbak Nala kan ngomong IELTS itu kayaknya Mbak udah biasa di DS kan, karena debat Inggris debat pasti ditantang dulu untuk ngomong. Nah, pasti teman-teman yang di sini partisipan kan
bermasalahnya pasti di situ. Gimana sih biar caranya teman-teman tuh semangat dan bisa dapetin IELTS score yang eligible untuk dapetin scholarship luar negeri kayak gitu. Sebenarnya nilai minimalnya nggak tinggi banget kok. Kalau misalnya ke Eropa itu 6 apa 6,5 ya? 6,5. 6,5 ya? 6,5. Jadi sebenarnya sih kalau menurut aku kunci terbesarnya itu adalah confidence gitu. Jadi menurut aku gitu yang aku lihat ya dari teman-temanku juga gitu bahwa sebenarnya bahasa Inggris mereka itu nggak jelek gitu loh, tapi mereka nggak percaya diri, and that's the problem gitu. Kalau misalnya kalian udah ngerasa nggak pede duluan, of course you will not make it. Itu kayak misalnya gini, public speaking gitu ya, in Indonesian gitu, public speaking bahasa Indonesia. Kalau teman-teman udah ngerasa, aduh grogi, aduh gimana ya ngomong di depan banyak orang, bla 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 bla, pasti teman-teman akan gagap. Kan itu kayak udah apa ya, aduh bahasanya apa sih? Pokoknya itu udah kayak ngomong ke diri sendiri bahwa I'm not gonna make it gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman yakin, ngomong bahasa Inggris itu nggak susah gitu. Yang penting teman-teman pede. Ya, pertama kuncinya pede. Yang kedua, udah banyak banget sekarang itu akses untuk belajar bahasa Inggris. Nggak kayak dulu kan aksesnya nggak sebanyak sekarang ya. Sekarang kalian mau free course banyak di internet. Ada kampung Inggris, ada banyak banget lah. Dan menurut aku yang aku lihat kayak the newer generations of Indonesians, they have better English gitu. Sekarang tuh bahasa Inggrisnya orang-orang Indonesia tuh jauh lebih bagus gitu dibandingkan dulu, dan banyak orang yang bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi ya kenapa nggak teman-teman pakai gitu, dan jangan malu untuk ngomong bahasa Inggris gitu, karena semua kan it's all from practice gitu. Kalau misalnya kalian praktis sama teman-teman sendiri, maksudnya kayak sama circle kalian ngomong bahasa Inggris, ya udah saling mengkoreksi, saling belajar, nonton film bahasa Inggris atau lagu. Maksudnya akses tuh banyak banget, jadi menurut aku itu udah bukan jadi alasan untuk nggak bisa bahasa Inggris sih. Terus untuk tips IELTS-nya, jadi aku dulu itu download buku Cambridge. Jadi aku dulu belajar dari Cambridge IELTS. Jadi mereka tuh punya dari edisi pertama sampai sekarang udah berapa edisi, 12 edisi apa ya, dan setiap buku Cambridge itu mereka ada soal-soal IELTS plus pembahasannya. Itu jadi detailnya tuh aku belajar dari situ. Kalau misalnya untuk reading sama apa aja sih IELTS tuh, reading, writing, speaking ya? Iya. Ya, ada kayaknya 4 readingnya. Iya, 4 deh. Apa tadi Mas Hendra? Listening. Oh, listening. Ya, listening. Sama listening. Tapi kalau listening itu kayaknya banyak, ada juga sih audionya kalau nggak salah deh. Aku belajar tuh dulu bener-bener, karena aku belajar sendiri ya, karena udah males lah, les IELTS mahal gitu kan. Udah tesnya mahal, terus kayak disuruh les juga mahal, udah gitu capek kerja ya, jadi udahlah belajar sendiri aja. Nah tapi ya gitu, kalau belajar sendiri kan naik turun ya, namanya semangat, ya itu udah lumrah banget gitu, semangat tuh naik turun. Tapi aku udah mutusin gitu, kayak aku ngeprint bukunya dan aku kerjain sendiri, dan di Cambridge itu jelas banget gitu, semuanya dijelasin jawabannya apa, terus kayak kita bisa ngerjain terus nanti ngeliat kunci jawaban gitu. Menurut aku tuh sangat membantu. Tapi kalau untuk writing dan speaking ya kalian butuh temen, dan kayak yang tadi aku bilang, cari temen belajar itu kuncinya ya kalau mau belajar sendiri. Tapi kalau nggak pede belajar sendiri dan merasa bahwa kemampuan bahasa Inggrisnya masih kurang banget kalau belajar sendiri, ya mungkin bisa les. Cuman ya itu, les IELTS itu mahal banget. Nih aku bacain pertanyaan aja. Oke. Dari Anafi, sempat berapa kali telat? Apakah rekomendasi metodenya Kanala update terus ke dosen yang dikasih rekomendasi, atau gimana sih biar nggak peku tuh ribet kali ya? Karena kan bolak-balik minta rekomendasi. Pakai itu nggak enak. Oh gitu. Nggak tahu saya. Si Esa ya, apakah ada studi plan-nya? Dan gimana studi plan yang masuk akal tapi menarik? Maksudnya studi plan tuh kayak apa ya? Kayak maksudnya kita rencana plan yang S2-nya, kita mau ambil tesisnya, proyeknya apa, mungkin itu kayaknya yang menarik bisa diambil, terus kitanya mampu.
Jadi salah satu hal yang membedakan kuliah di Eropa sama kuliah di tempat lain itu adalah kita nggak perlu mikirin tesis dari awal. Jadi mereka nggak nanya tentang studi plan kita. Aku benar-benar nggak ditanyain gitu studi plan itu sama sekali itu. Bahkan jadi aku ditanyakan, maksudnya salah satu pertanyaan esai itu adalah nanti tahun kedua mau kemana gitu kan. Jadi kan pilihannya tuh Italia, Perancis atau Swedia. Di situ tuh aku udah milih Swedia, padahal aku nggak tahu gitu gila. Gue selalu milih aja Swedia, padahal nggak tahu kan sebenarnya kayak apa gitu kan. Namanya belum terjun ya kayak Erasmusnya. Terus waktu interview itu aku nanya gitu, ini saya udah milih nih, Swedia, kira-kira saya bakal ke Swedia apa enggak ya? Terus dia tuh langsung bilang, jadi program koordinatorku tuh bilang, ya elah santai aja, nggak usah dipikirin, ini mah cuma formalitas doang, nanti juga kamu bakal ditanya lagi waktu mau tahun kedua mau kemana gitu. Jadi mereka tahu gitu pas kita mau berangkat tuh kita nggak tahu apa-apa, cuman mereka cuma pengen tahu apakah kita udah punya vision tentang itu atau enggak. But that doesn't mean that we have to know everything gitu. Dan jadi kayak sistem belajar di Eropa itu sangat relax menurut aku ya dibandingkan negara Asia. Karena aku bandingin sama teman aku yang apply, kalau nggak salah temanku tuh ada yang kuliah ke Thailand sama ke Jepang, dan mereka harus udah tahu gitu plan studinya gitu, kayak udah tahu mau tesis apa segala macam gitu kan dari zaman aplikasi. Aku tuh bahkan sama sekali nggak tahu mau ngapain, dan itu nggak ditanya, dan it's not important for them. Dan aku baru tahu tesis aku. Jadi teman-teman bayangin aku mulai itu Januari ya untuk magang. Aku baru tahu topik tesis aku itu bulan November. November atau Oktober gitu. Januari 2020 tahun ini. Aku baru mulai. Jadi aku mulai magang tuh Januari 2020. Aku baru tahu topik tesisnya itu bulan Oktober. Jadi kayak Oke, dan aku tesis itu cuma 5 bulan. Jadi aku mulai Januari akhir, sekarang udah Juni, aku sidang tanggal 5 Juni gitu. Jadi everything is so fast dan it's fine. Itu bedanya kalau di Eropa. Sama tadi pertanyaannya apa lagi? Berapa kali ditolak? Ditolak. Oh, ditolak itu kan aku apply. Tadi kan aku udah cerita ya, apply waktu aku AAS, mau lulus. Swedia. Terus Biftek tuh aku juga ditolak. Mungkin aku nggak tahu ya, aku ditolak. Sebenarnya aku diterima Biftek tapi nggak dapat beasiswa. Terus SI itu aku keterima univnya tapi nggak dapat beasiswa. Kalau AAS aku nggak keterima sama sekali. Jadi aku ditolak AAS 7 itu aku ditolak. Terus aku sempat apply yang program Erasmus pas aku mau lulus itu yang tadi aku cerita, itu juga ditolak. Jadi aku 4 apa ya? Dan aku tuh tadinya udah mau daftar Stunet. Jadi tahu nggak teman-teman Stunet beasiswa ke Belanda? Itu aku udah dapet LOA-nya dari Wageningen University, dan waktu pas aku mau apply itu aku udah males banget gitu, kayak aduh kok aku capek ya apply beasiswa. Ini jangan ditiru ya teman-teman, namanya kayak aku udah capek lah, udah nggak usah gitu. Dan kebetulan banget di waktu yang sama itu aku terima pengumuman FIPDES. Jadi pas aku udah keterima FIPDES, udahlah makin aja nggak dilanjutin beasiswanya yang Stunet. Yang rekomendasi letter Kak, jadi kan tadi banyak tuh ke beberapa yang PKU itu. Jadi menurut aku ini tuh kebiasaan orang Indonesia banget sih ya. Maksudnya aku nggak menemukan PKU itu di sini tuh nggak ada gitu namanya PKU, apalagi ke dosen. Dan teman-teman harus tahu bahwa dosen kita, maksudnya guru kita tuh sangat senang membantu. Maksudnya kenapa sih harus ngerasa nggak enak, namanya mereka bisa membantu kita, they will for sure do it gitu. Apalagi recommendation letter tuh nggak susah gitu loh untuk dibikin. Cuman kuncinya adalah selalu bikin draft. Jadi setiap aku minta recommendation letter ke dosen aku tuh udah bikin draft gitu. Jadi kayak aku udah bikin surat, ya udah nggak apa-apa, aku bagus-bagusin diri aku sendiri, terus aku ngasih ke dosen aku. Nanti dosen aku cuman butuh meriksa dan mungkin ngeganti apa yang menurut mereka kurang sesuai, nanti mereka tanda tangan. Jadi mereka juga nggak akan butuh waktu banyak gitu loh untuk bikin dari nol. Jadi tipsnya dari aku selalu bikin draft dan nanti bilang gitu ke dosennya kayak Bu saya mau minta recommendation letter, kebetulan saya udah bikin draftnya. Enggak, atau nggak nanya enaknya gimana ya Bu, saya bikin draft dulu atau Ibu mau bikin dari nol? Kalau dari nol ya terserah. Ya kayaknya nggak mau kan, namanya sibuk kan. Maksudnya kita harus tahu lah bahwa dosen itu nggak cuma ngurusin kita, apalagi kita udah lulus gitu, kayak siapa sih. Cuman mereka pasti senang ngebantu, percaya deh. Dan kebetulan sih ya mungkin karena dulu dosen aku sangat-sangat suportif ya, jadi beliau itu yang benar-benar kayak
nggak peduli berapa banyak. Aku tuh minta kayaknya recommendation letter ya, karena program yang aku apply itu 7 apa ya 6, nggak tahu, nggak inget berapa ya, semuanya aku minta dari dosen dosbing aku dan kajur aku, jadi kepala jurusan aku. TPHP itu kajurnya Pak Nur, nggak tahu ada yang dari TPHP apa enggak. Dulu tuh Pak Nur sampai tahu gitu, sampai hafal, bahkan sampai pihak apa sih administrasinya TPHP itu sampai apal gitu sama aku karena aku kerjaan minta tanda tangan, minta caprin, tanda tangan, caprin. Iya. Ngelihat anaknya udah kesana kemari dan dengan prestasi walah gitu. Cuma nggak usah nggak enak gitu loh karena nggak lulus. Beneran deh itu kayak maksudnya nggak dapet gitu dan minta lagi ya udah gitu, malah mereka senang, namanya kita itu berarti kan tandanya kita nggak mudah menyerah kan. Jadi kan nih minta aja. Sebenarnya waktunya udah lebih-lebih dan kakaknya sangat semangat. Kakaknya sih nggak bisa masuk grup, aduh. Kenapa gitu? Ya udah, tips singkat pesan buat teman-teman biar tambah semangat dan optimis ke depannya apa deh? Apa ya? Percaya diri dan jangan takut mencoba. Karena kalau kita nggak mencoba ya we'll never know if we never try. Jadi maksudnya kayak jangan karena teman-teman dengar Erasmus gila milihnya satu orang doang dari satu negara, gila gue bisa nggak ya gitu. Ya udah sih coba aja, kalau misalnya nggak dicoba kan nggak tahu. Kalau dapet ya udah gitu. Tapi kalau nggak juga doesn't mean that you're not the best. Mungkin ya program ini not the best for you, but it doesn't mean that there is no other program that is more suitable for you. Karena pada akhirnya menurut aku beasiswa itu juga cocok-cocokan sih kayak kerja. Jadi ya udah coba aja. Jangan takut untuk mencoba. Betul. Dari kemarin juga memang ada titipannya, jangan cuma dengar doang, tapi lakuin. Siapa tahu dapet, siapa yang nyangka, gitu kan. Oke, Kak, makasih untuk waktunya. Dan tadi ada titipan dari peserta juga katanya minta link-linknya dong dari yang Fitdes, Erasmus, lengkap-lengkapnya. Nanti aku taruh di chat aja apa? Nanti di chat, nanti habis itu kita catat lagi juga sih biar di grup ada lagi gitu. Oke Kak, makasih waktunya. Itu sangat motivasi aku banget juga sih. Semangat ya teman-teman. Ya. It's not easy but it's worth it kok. Ya. Stay safe Kak di sana, COVID juga pasti kan. BTW ini berarti udah selesai sesi aku ya? Apa ada sesi tanya jawab lain atau Udah, jadi sampai sini kan sesi Kakak. Nanti lanjutnya udah ganti-ganti lagi. Gitu. Kita mau break untuk sholat asar dulu di sini, baru masuk. Gitu. See you Kakak, jaga keep silaturahmi buat kita ya. Assalamualaikum. Semangat ya. Waalaikumsalam.